Dah lengkap? Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad bin Abdillah. Kenapa duduknya di sana semua? Ini sih. Oke, no. Kita lanjut ya. Alhamdulillah kita di pertemuan kedua ini tanggal 12 Ramadan. Mudah-mudahan yang puasa Tio dan kawan-kawan yang lain juga masih bertahan ya. Alhamdulillah di hari ke-12 ini mudah-mudahan sampai nanti akhir dan Ramadan berikutnya kita juga masih bisa turut berpuasa ya. Baik, kita sambil menunggu kawan-kawan yang ada di Zoom meeting tadi saya hari ini bawakan perangkatnya, tapi kita tidak belajar ini dulu ya. Mungkin hari ini saya perkenalkan sedikit-sedikit aja karena masih ada teori yang harus disampaikan dulu untuk kemudian kita belajar sama-sama. Karena kalau langsung nanti kan kayak digas full gitu, tapi iya. Perlahan dulu ya, perlahan dulu. Perlahan dulu. Kemudian nanti baru kita akan masuk ke perangkat ini. Karena nanti kalau yang belum pernah memegang ini sama sekali itu nanti bisa jadi kagetnya luar biasa ya. Artinya secara teori belum tahu seperti apa, kemudian mengoperasikannya seperti apa yang harus dilakukan segala macam itu kita perlu teori dulu ya. Dan ini memang harus disampaikan karena ada di RPS kita ataupun rancangan pembelajaran semesternya. Jadi mau tidak mau harus juga saya sampaikan ke kawan-kawan. Baik Tio dan kawan-kawan, kita masuk ya di pertemuan kedua ini kita masuk ke sebelumnya kita sudah terkait dengan kontrak segala macam sudah kita pelajari ya, kita sudah sampaikan. Baik, masuk ke sini dulu. Saya sambil memantau yang di Zoom meeting ya. Ini memang kalau kayaknya masih ada tulisannya the host has another meeting in progress. Berarti masih ada kuliah yang lain yang masih menggunakan jalur Zoom meeting saya ini. Baik, Bapak lanjut dulu ya. Di pertemuan yang lalu mungkin sudah kita sebutkan ataupun sudah saya sampaikan terkait dengan mikrokontrol ini ya. Termasuk kawan-kawan yang lagi menggunakan laptop juga di dalamnya ada mikrokontrolnya, ada mikroprosesor. Yang bawa laptop siapa namanya? Fadil? Fadil. Fadil, nanti kita akan bisa bedakan ya Fadil ya antara sistem mikroprosesor yang ada di laptopnya Fadil. Fadil benar Fadil, Fadil ya. Dengan sistem mikrocontroller yang ada di smartphone-nya ataupun nanti perangkat-perangkat lain. Jadi sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu, kawan-kawan itu sudah memegang mikrokontroler itu sudah sejak lama. Ada yang sejak SMP, ada yang sejak SMA, ada yang sejak kuliah, awal kuliah itu sudah punya smartphone, punya handphone. Atau ada yang sudah punya megang iPhone segala macam ya. Nah itu dia. Jadi dan hanya saja mungkin tidak sadar bahwa yang dipegang itu punya atau terdapat di dalamnya mikrokontrolernya. Nah itu yang kemudian kita akan coba bahas ya. Terkait dengan nanti aplikasi mikrokontroler itu di mana saja. Yang pertama apa itu mikrokontroler? Coba sekarang kita coba baca ini sekitar 30-an detik dulu kawan-kawan cermati. Kemudian Tio bisa, nah Tio sudah mencoba menerjemahkan. Yang putri di sini ada siapa namanya? Fatah. Saya lupa Fatah. Fatah sebelahnya kirinya Fatah? Atul. Atul. Namanya siapa sih? Atul panggilannya? Fathul ya? Bukan. Nama lengkapnya tuh. Islamnya Atul. Belakangnya Atul. Siapa namanya? Aisyah. Halisa. Halisa. Sebelahnya Halisa? Syifa. Oke. Syifa ini seperti sepupu saya juga ada Syifa. Yang kemarin baru lulus juga dengan nilai cukup tinggi Syifa. Jadi Syifa yang kemarin lulus wisuda di akhir Februari itu mungkin IPK-nya 3,9 sekian. Nah, jadi ada sejarahnya nama Syifa itu IP-nya tinggi. Tahu nanti sekarang jangan ditanya ya IPK-nya berapa. Nanti bukan rahasia lagi. Baik, Syifa dan kawan-kawan, Fata, Atul dan Halisa. Nah, kebetulan ada 4 jadi mudah saya menghafal. Ini adalah sebuah mikrokontroler, definisi dari sebuah mikrokontroler yang kemudian kawan-kawan bisa cermati di situ. Kalau kemarin kan kita sudah singgung sedikit apa itu mikrokontroler, kemudian hari ini kita akan coba lebih detail lagi. Dan yang ada di depan saya dan ada di hadapan kawan-kawan sekalian adalah mikrokontrol modul.
Jadi jangan bayangkan microcontroller itu sebesar ini ya. Microcontroller itu hanya sebesar chip ini. Ini adalah chip microcontrollernya. Dan kalau yang bentuk yang lain adalah ini. Sebenarnya ada yang seperempat ini, tapi saya tidak bawa modulnya. Nanti insya Allah kalau misalkan saya ingat, minggu depan itu saya bawa lagi yang chipnya itu lebih kecil dari ini, seperempatnya ini. Ini chip microcontroller yang kemudian kita punya di kampus. Ini pengadaan tahun 2023 atau 2022? 23 kalau saya ingat. Yang ini dan yang ini itu 2018. Nanti ada lagi yang saya bawa itu sekitar tahun 2012 atau 2012. Kita sudah mempraktekkan microcontroller itu sejak tahun 2004 atau 2005 ya. Jadi sejak saya kemudian, ya silakan. Silakan Aji, ya, ya. Jadi saya di Simik Banjarbaru itu kan sudah sejak 2004. Nah, sejak saya masuk di situ kemudian ada mata kuliah namanya dulu bahasa rakitan. Dulu kemudian saya minta ke kampus untuk dibelikan modul microcontroller. Nah, dulu waktu itu saya tidak bisa menulis ya karena saya tidak diberikan apa namanya spidol. Namanya Atmel Microcontroller AT89C51 waktu itu. Nah, itu serinya. Nanti kita akan belajar lebih detail ya serinya ya. Sementara saya tidak sampaikan secara detail dulu terkait dengan itu. Maksud saya sekarang jadi di Simik Banjarbaru itu sudah mempelajari microcontroller itu sudah sejak lama ya. Dari 2004 atau 2005 lah. Saya masuk itu 2004. Kayaknya habis itu semester berikutnya ya. Mungkin genap 2004 2005 itu baru kemudian saya minta microcontroller itu dibelikan modulnya di Simik Banjarbaru. Jadi sudah cukup lama ya kita mempelajari itu dan modulnya itu sudah terus berkembang. Mungkin sudah sekitar ganti 5 kali modul ya dengan yang terakhir yang ini. Jadi dari 2004 ganti lagi. Kita juga pernah pakai, kalau zaman dulu itu masih pakai bahasa rakitan namanya bahasa assembly. Kemudian naik ke bahasa C sampai sekarang ya. Bahasa C-nya itu bahasa C yang dulu. Kemudian sampai sekarang itu bahasanya Arduino itu sudah bahasa C lumayan tingkat tinggi ya. Ya mirip-mirip dengan bahasanya si MATLAB waktu kita belajar komputer vision di semester yang lalu ya. Nah, jadi itu chip microcontroller. Jadi kenapa kemudian kawan-kawan bisa saya katakan menggenggam microcontroller di dalam smartphone-nya? Karena memang sudah dibuat sekecil mungkin. Tapi bisa aja kurang lebih ya, mungkin yang ada di smartphone kawan-kawan yang baju coklat siapa namanya? Siapa namanya si? Putu ya. Oke. Putu itu kalau dibongkar oleh Putu ataupun coba nanti lihat di YouTube ya. Channel yang kemudian ngebongkar laptop, biasanya ada yang bukan iseng sih, memang sengaja ya mereka ya bongkar ada handphone baru mereka bongkar tuh. Lihat chipnya itu bener nggak Helio G99 misalkan, bener nggak Helio G100 atau bener nggak ini Snapdragon versi 8 gen berapa gen 3 gen berapa gitu ya. Karena kadang-kadang ada yang iseng seperti iseng dalam artian memang karena memang buat konten ya. Jadi dia bikin bongkar kemudian lihat benar nggak isinya, serinya benar nggak itu. Karena ada sebagian smartphone yang kemudian bisa dimanipulasi secara apa ya, secara software gitu ya. Artinya isinya adalah misalkan Helio G99 misalkan ya, ini contoh aja nih. Kemudian secara pada saat kemudian dilihat di about ya, kalau di handphone itu apa namanya, di settingnya ada about-nya kan ini kan. Itu tiba-tiba muncul Snapdragon, jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan. Nah, itu bisa jadi ya seperti itu. Tapi pada saat kemudian diinstal aplikasi pihak ketiga yang kemudian di luar dari Android system di smartphone itu baru kelihatan lagi. Biasanya ada apa ya, hardware info atau apa lagi di sini yang untuk ngecek Geekbench itu kan anunya ya untuk ngecek secara ini performanya. Nah ya performanya ya. Tapi kalau si hardware itu kalau salah HW info ya kalau tidak salah, atau ada yang lain yang kemudian kawan-kawan mungkin penasaran biasanya untuk memastikan handphone saya itu benar gak prosesor microcontrollernya itu atau SoC-nya itu, kemudian diinstal lah aplikasi pihak ketiga yang kemudian bisa membaca secara lebih detail atau secara lebih akurat apa yang kemudian termasuk atau berada di dalam lingkungan smartphone kita. Mungkin Putu nanti bisa lihat di situ ya. Apakah benar nanti ukurannya sebesar ini? SoC-nya di smartphone-nya apakah lebih kecil lagi, apakah kemudian lebih besar, tergantung, saya tidak bisa memastikan. Kalau ini sekitar 1,5 kali 1,5 cm ya ukurannya. Bukan, maksimal kurang lebih 2 cm, 2 kali 2 cm. Ini chip microcontrollernya.
Baik, kalau secara definisi yang tertera di situ sesuai dengan sumber yang saya ambil ya, itu saya sertakan sumbernya di situ. Kawan-kawan bisa akses nanti di situ. Oh iya, kemudian nanti juga, oh ya, sebelum kita lanjut, nanti tolong di LMS-nya dipantau ya, karena mungkin bisa jadi nanti hari ini saya akan mencoba memberikan penugasan. Kenapa saya berikan penugasan di hari ini? Untuk mengantisipasi kalau nanti kita ujian akhir semesternya sama seperti yang lalu. Aksesnya lewat LMS. Ya, semester lalu gitu ya, kalau salah ya, Tio ya. Dan saya temukan ada satu, kalau tidak salah mahasiswa yang, Pak, saya tidak bisa mengakses LMS. Kenapa? Karena namanya tidak ada di situ. Nah, jadi untuk mengantisipasi nama kita tidak ada di LMS dari semester ini ya, dari awal ini, itu saya sudah minta nanti untuk mencoba mengakses di situ. Mencoba mengakses itu dengan cara saya memaksa memberikan tugas di situ. Karena kalau saya tidak berikan tugas, hanya memberikan materi saja di situ, nanti kan ada yang di akhir semester baru mengakses di situ. Tapi kalau misalkan ada tugas, jadi dari sekarang kemudian diakses, dipaksa dalam tanda kutip ya, mengakses ke LMS-nya. Nah, itu nanti tujuannya adalah tadi niatannya untuk kemudian mengecek dan memastikan bahwa nama kawan-kawan itu ada di LMS atau termasuk di dalam mata kuliah ini. Agar nanti pada saat kemudian ujian akhir semester, pada saat kita diminta oleh si prodi mengakses ke sana lagi, kita sudah bisa memastikan, oh bahwa nama saya ada di situ. Ya, jadi jangan berprasangka buruk dulu, wah ini baru-baru pertemuan kedua sudah tugasnya lah. Saya untuk tujuannya untuk memastikan saja bahwa kawan-kawan itu sudah terdaftar ya. Baik, secara definisi kurang lebih seperti itu. Intinya ada beberapa kata kunci di slide sini ya. Ada controlling, kemudian ada free peral yang ada di situ, ada I/O-nya, ada kemudian juga analog dan digital. Jadi intinya microcontroller itu dia ditugaskan untuk ada kata-kata microcontroller ya, sistem pengontrol apa namanya mikro. Nah itu yang kemudian bisa ditugasi untuk kemudian mengendalikan perangkat-perangkat elektronik tertentu ya, karena si microcontroller ini biasanya dia khusus kalau di handphone ya udah nanganinya handphone aja. Kalau nanti di perangkat yang lain misalkan mesin cuci ataupun yang lain itu ya udah mesin cuci aja. Gak bisa misalkan perangkat microcontroller yang ada di mesin cuci kita pindahkan ke smartphone-nya Putu, nggak bisa. Atau nanti kemudian SOC-nya di smartphone-nya Putu pindahkan ke mesin cuci, nggak bisa. Harus di reprogram atau diprogram ulang lagi. Nah, jadi nanti ngomong-ngomong mesin cuci itu pernah nggak mesin cuci yang pernah ketemu tidak mesin cuci yang kemudian berbasis Android itu? Belum ada ya, Ji ya? Ada ya? Ada IoT-nya ya, tapi bukan Android tapi IoT-nya ya. Android dengan IoT itu kan beda ya ininya. IoT itu kan kemudian mungkin dia bisa dipantau dari luar ya. Sedang nyuci kah, apa sedang kekurangan air atau apa ada error. Mungkin kalau kawan yang putri nih terutama nih, kalau misalkan mesin cuci ditinggal pergi, Fata misalnya. Pernah nggak kemudian tiba-tiba pas Fata datang ke rumah itu ada error sekian gitu? Pernah nggak? Ketemu belum ya? Berarti belum pernah error mesin cucinya. Bagus berarti. Kalau saya tuh sering itu gitu. Karena misalkan pada saat kita tinggal di rumah ya mesin cuci, kita tinggal pergi gitu, nanti airnya tiba-tiba dari PDAM-nya mati gitu kan. Akhirnya kemudian dia eh, melakukan proses apa istilahnya ya, standby atau proses menunggu dan menunjukkan pesan error di situ. Bahwa pesan errornya ini. Kadang-kadang pesan error itu kan tidak komunikatif ya. Pernah nggak? Atau si Siva pernah error mesin cucinya? Tapi pernah mengoperasikan mesin cuci pernah kan? Tapi belum pernah ketemu error si Atul istilahnya itu belum pernah. Bisa? Belum pernah. Ada yang pernah mengoperasikan mesin cuci pas error? Ji, pernah? Nah, errornya kenapa Ji? Kurang air atau kenapa? Biasanya kalau saya sih paling sering kurang air. Kemudian karena terlalu berat, ada pakaian yang nyangkut di apa namanya di baknya situ. Pernah ya? Pernah. Betul pernah? Belum pernah ya. Jarang nyuci ya? Atau dilaundrykan semua nih jangan. Saya termasuk yang sering mencuci ya kalau zaman dulu waktu saya kuliah S1 di asrama. Kenapa? Karena tidak ada mesin cucinya. Dan kemudian pakaiannya juga terbatas gitu kan. Akhirnya harus nyuci. Ya mungkin selang sehari itu saya nyuci. Hari ini nyuci, besok tidak, besok lagi nyuci lagi. Nah gitu. Jadi kayak tukang cuci saya. Ya begitulah ya. Tapi alhamdulillah dengan seperti itu kemudian eh, setelah punya mesin cuci itu kan saya tahu pernah bongkar mesin cuci juga walaupun tidak bisa mengembalikan lagi gitu ya biasa ya saya pernah bongkar mesin cuci itu kemudian tidak. Nah oke. Bentar ya
Ini tadi saya tadi sudah terlanjur rekam lewat ini. Baik, ada yang bergabung? Belum ada? Sebentar ya, saya masuk sini dulu. Kok lama? Apa salah key-nya? Ini? Oke. Saya sudah antisipasi dengan merekam dengan OBS nih. Nah, itu kan. Sudah ya. Si Zoom meeting ini seperti ini memang. Mohon maaf ya, tertunda. Taruh lagi dia. Udah. Mungkin nanti habis ini ada WA dari Prodi, Pak, Bapak belum masuk Zoom meeting. Sudah, biar ya. Saya sudah nyoba dari sebelum tadi. Kita lanjut lagi aja ya. Baik, ini ada pengertian yang lain terkait dengan microcontroller ini. Nanti akan lebih jelas kalau misalkan kita nanti melihat contoh dari penggunaan ataupun aplikasinya ya. Nah, kalau di tim robotika saya kira Aji nanti bisa jelaskan ini dipakai untuk apa, itu sudah jelas ya gunanya apa. Kalau di sini yang robotika cuma Aji ya. Ada lagi yang belum ada ya? Putu belum. Sebelahnya Putu baju putih sama namanya? Tony. Nah, nanti yang mau bergabung silahkan bergabung ya. Kita masih kekurangan personil ya, Ji. Jadi ada rencana saya juga kemarin mau memindahkan arena itu ke sini, ke Banjarbaru, biar kawan-kawan kemudian yang tim robotikanya itu bisa aktif, entah nongkrong aja, entah kemudian memprogram, entah kemudian mengajak kawan-kawan yang lain. Karena kalau harus ke Banjarmasin itu perlu waktu, perlu dana, yang pasti perlu niat ya, perlu niat. Jadi kalau misalkan ada di sini itu kan yang mungkin awalnya tidak niat untuk ikut, udah ikut dulu lihat di situ. Tapi belum, karena ada mungkin banyak kegiatan yang dilakukan di aula di bawah sebelahnya kantor buku tua situ Bu Yulia. Jadi mungkin nggak tahu kalau misalkan kita pakai itu kan otomatis mungkin separohnya itu terpakai oleh arena kita. Ya, tapi nanti kita lihat dulu ya. Baik, kita lanjut lagi. Intinya kenapa orang menggunakan microcontroller? Karena dia murah. Jadi dulu waktu saya pertama kali menggunakan microcontroller itu harganya 20 tahunan yang lalu itu sekitar 40.000. 40.000. Programmernya 400.000. Bayangkan kalau sekarang ya. Harganya itu sudah jauh lebih murah. Padahal dolarnya dulu 20 tahun 2000-an itu ya, tahun 2099 2000. Sekarang udah berapa tahun? 25 tahun ya kan? 26 tahun. Itu dolarnya berapa tahun itu? Kalau dibandingkan dolar sekarang itu harganya harusnya lebih mahal. Tapi dengan harga segitu 40.000 itu kita sudah dapat chipnya yang lebih bagus dari yang ini mungkin. Kan harga chipnya sekitar 20 ataupun 10 ribuan dapat gitu. Dan programnya ini sekitar 100-an ribu aja harganya, 100.000, 100 berapa belas ribu, saya tidak hafal ya. Kalau zaman dulu 400.000, bayangkan, zaman 25 tahun yang lalu. Itu dapat programmernya sebesar ini kalau tidak salah ingat ya. Mikrokontrolernya agak besar, mungkin sejari saya ini di sini. Namanya AT89C51 dulu serinya ya. Kalau sekarang kita sudah pakai yang lain. Kita sudah pakai 328, kita sudah pakai yang berapa? Lupa saya. 256 kalau tidak salah ya. Serinya saya lupa. Nanti ya, saya lupa ini. Sudah beberapa bulan saya tidak memegang ini, jadi saya lupa serinya. Nanti kita lihat ya. Baik. Jadi sebuah microcontroller itu terdiri ya, ini terdiri composed by dari microprocessor. Jadi kalau kawan-kawan nanti punya laptop, itu kan ada microprosesornya. Tony microprosesor laptopnya apa? Ryzen 3. RAM-nya berapa? RAM-nya 4. ROM-nya nggak tahu ya masih ya. Pernah tahu nggak ROM-nya? Nanti sekali-sekali ya anak-anak TI itu tolong di laptopnya masuk ke sistem BIOS-nya, Basic Input Output System-nya. Nanti pada saat hidupkan tekan F1, F2 ataupun Del ya kadang-kadang. Ada yang laptop saya itu bisa jadi pakai F1 atau F2 itu. Tapi kata Aji pakai Del kadang-kadang. Jadi tolong dicari tahu. Laptopnya Tony mereknya apa? Itu kalau masuk ke BIOS pakai tombol apa? Gitu dicari tahu nanti. Nanti masuk situ kemudian
Dicari tahu dan dilihat. Di situ kan informasi tentang RAM, tentang ROM-nya itu diperlihatkan di situ semua. Nah, ukuran RAM-nya berapa, ukuran ROM-nya berapa. Nah, kemudian kalau misalkan tadi Tony sudah sebutkan RAM-nya 4 GB. ROM-nya berapa? Belum tahu karena belum masuk ke BIOS. Tapi kalau misalkan ditanya smartphone-nya Putu, RAM-nya berapa Putu? 4, 8, 12, 8. ROM-nya berarti berapa? 128, 256. Nah, udah tahu kan sekarang kan yang mana yang ROM dan mana yang RAM. Jadi nanti bisa jadi di ujian tengah semester itu ada soal yang kemudian menanyakan apa bedanya sistem mikroprosesor dengan sistem mikrocontroller. Bandingkan sekarang RAM-nya yang ada di laptopnya Tony dengan RAM yang ada di smartphone-nya Putu. Pata bisa bayangkan, Pata ROM-nya berapa, RAM-nya berapa? Handphonenya. RAM-nya berapa Pata? 4, ROM-nya 64, 128. 128. Bandingkan dengan Tony, laptopnya RAM-nya 4, ROM-nya tidak tahu, ya kan? Kamu tidak tahu. Dan yang pasti ROM-nya jauh di bawah dari si RAM-nya. Sudah ada gambaran sedikit perbedaan antara sistem mikroprosesor dengan mikrocontroller. Kalau di mikrocontroller, itu ROM-nya jauh lebih besar daripada RAM-nya biasanya. Atau ya bukan jauh sih, jauh lebih besar aja ya, anggap lebih besar. Misalkan tadi handphonenya Putu, ROM-nya 128, RAM-nya 8. ROM-nya 128, RAM-nya 8. Sedangkan di laptopnya Tony, RAM-nya 4. Dibandingkan dengan smartphone-nya Putu, 128. Sudah jelas bedanya ROM dengan RAM-nya? RAM-nya di laptopnya Tony 4. RAM-nya di handphonenya Putu 8. ROM-nya di laptopnya Tony belum tahu. Tapi ROM-nya di laptopnya di smartphone-nya Putu 128 GB. Nah, nanti dicari tahu ya Tony ya, ROM-nya berapa. Biasanya mungkin tidak lebih dari 1 GB itu ROM-nya yang ada di laptop kita ya. Karena isinya hanya BIOS-nya aja ya dia. Isinya BIOS itu kecil. Jadi karena dia adalah kalau di sistem ini ya di laptop kita, maka ROM-nya itu kan nanti berteman istilahnya ya dengan si, kalau istilah saya sih mikrokontrolnya si laptop itu adalah isinya BIOS tadi. Ya, makanya dia punya ROM sekian, tapi kayaknya tidak sampai 1 giga deh. Mungkin mega, masih satuan mega atau bahkan kilobyte saja satuan. Karena dia cukup kecil, hanya menyimpan itu aja ya, sistemnya BIOS-nya aja. Di BIOS itu kan nanti tadi dia mendata istilahnya ya, ada perangkat apa saja di situ, hard disknya SSD kah, apakah dia pakai SSD, apakah dia pakai apa ini? Kalau zaman sebelum itu hard disk ya, hard disk. NVMe-nya apakah pakai gen sekian gitu ya, kapasitasnya berapa, kemudian dia pakai speed yang berapa, itu kan biasanya ada tulisannya di situ. Jadi si ROM-nya yang tadi di laptop kita yang kemudian ada sistem operasi BIOS-nya ya, BIOS-nya, bukan sistem operasi Windows-nya, ataupun Linux ataupun macOS-nya, itu dia tebasi ininya apa ya, mengkoordinasi semua perangkat-perangkat yang ada di laptop situ, baik itu displaynya dia pakai display berapa inci, kemudian resolusinya berapa, kemudian dia punya USB port berapa, USB Type C-nya berapa banyak, Bluetooth-nya adakah di situ, kemudian Wi-Fi-nya dia pakai Wi-Fi berapa, Wi-Fi 4, 5, 6, paling tinggi berapa? 6 ya sekarang ya. Oke. Siapa tahu ada yang di atas itu lagi. Kemudian dia pakai USB yang berapa? USB 1, 2, 3, 4. 4 berapa sekarang? Mentoknya 3, 2, 4. 3 ya? Oh, Type C 3. Oke. Iya. Belum ada USB 4 ya. Oke lah. Anggaplah nanti besok ada USB 4 misalkan gitu ya. Nah, seperti itu yang kemudian dilakukan oleh mikrokontrolernya si laptop kita ya. Nah, beda hanya dengan mikrokontroler yang ada di smartphone-nya Putu. Itu sudah SoC yang kemudian sudah mikrokontroler versi rumit ya, versi kompleks gitu. Karena dia semuanya ada di situ. Dia punya ROM besar, kemudian dia punya RAM juga besar, kemudian dia menangani berbagai macam hal di situ. Jadi tahu nggak kenapa kemudian si yang ada di smartphone kita itu disebut mikrocontroller saja atau SoC, kemudian tidak disebut sebagai sistem mikroprosesor seperti halnya si
laptop tadi. Salah satu alasannya karena itu tadi. Karena dia punya ROM yang besar, RAM-nya yang lebih kecil. Nah, itu biasanya itu. Ya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, orang menyebutnya sebagai memori ya biasanya. Jadi kalau misalkan beli handphone ini mau yang berapa? 4128 atau 464 zaman sebelumnya ya. 464, 4128 atau 4256 atau 6128, 61256 dan seterusnya. Paling tinggi berapa, ada nggak yang 16 RAM smartphone? Pernah ketemu? 8, 12 ada yang punya 12? Ada yang pakai sharing memori ada ya? Tulisannya tulisannya kan jadi 16 tuh, bener kan? 16 katanya ininya. Tapi kalau dicermati di kotaknya itu 8 plus 8 dari ROM-nya. Ya, ini ya, ya. Dari storage-nya ya, dari ROM-nya. Nah, kemudian storage-nya di smartphone itu juga sekarang sudah ada yang kemudian bukan ada. Ada yang bisa ditambah, ada yang tidak bisa. Karena ada yang mengincludekan masih apa namanya extended slot memory card-nya, ada yang juga sudah tidak ada lagi. Yang punyanya Putu itu sudah ada triple slot atau yang hybrid ininya. Hybrid ya. Handphone hybrid ya. Berarti Putu milih mana? Pilih nambah external micro SD apa pakai 2 nano SIM? Nambah ya? Mau nambah berapa lagi memorinya? 8 lagi, oke. Yang Putri paham ya? Apa yang disebut sebagai hybrid slot? Ada yang disebut sebagai triple slot, ada yang double slot aja, atau yang single slot dari smartphone-nya. Pakai 2 kartu? 1 kartu? Pakai external memory? Apa pakai sudah? Enggak. External memorinya ada lagi ya? Berapa tambahan? Lupa. Tadi yang di kelas satunya ada yang pakai eSIM. Ada yang pakai eSIM handphonenya atau smartphone-nya. Jadi dia tidak pakai kartu fisik lagi. Tio, pakai eSIM, Tio? Enggak, masih pakai fisik ya nih ya, nano SIM ya. Jadi kalau saya lihat di salah satu operator itu ya, itu sudah menawarkan eSIM itu banyak nomornya, nomor-nomor cantik tuh. Jadi kalau misalkan kita mau mesen nomor dengan tahun kelahiran, itu ada di situ. Ditawarkan banyak. Karena kan yang pakai nano SIM itu, elektronik SIM itu masih sedikit. Jadi smartphone-nya juga masih terbatas. Tidak semua smartphone sekarang itu punya fasilitas eSIM. Baik, kita lanjut. Oke, jadi di dalam sistem microcontroller itu juga dikenal dengan I/O. Jadi kalau kawan-kawan dulu pernah belajar bukan MPTI, PTI ya, pengantar teknologi informasi itu biasanya diajarkan. Ini komputer itu pasti ada input output sistemnya ya. Inputnya apa, outputnya apa, kemudian bagian tengahnya bagian prosesnya apa. Nah, bagian I itu saya kira kawan-kawan sudah khatam itu. Jadi kalau misalkan di laptop atau di komputer kita itu kan punya perangkat input yang terkait dengan keyboard, touchpad, touchscreen ya. Beda ya, touchpad dengan touchscreen beda, ya kan? Kalau misalkan touchpad itu yang untuk kayak mouse-nya itu, tapi kalau touchscreen nanti kan layarnya memang ada fasilitas layar sentuhnya. Seperti hanya smartphone kita. Nah, kemudian di microcontrol juga sama seperti itu, dia juga menangani itu. Nah, kemudian kalau kawan-kawan lihat sekilas di sini itu tidak ada IO port yang seperti keyboard, tidak ada. Ataupun tombol, ada tombol sih, tombol mana ya? Ini tombolnya. Tombolnya kecil ini. Ada lagi tombol, kalau di sini ada tombol. Di sini juga banyak tombol. Tapi ini bukan sistem microcontrolnya, ini adalah sistem I/O-nya. Ini kalau saya sebut I/O modulnya. Nanti kalau kita belajar sudah mulai memprogram, maka kita banyak belajar ini. Atau nanti ada perangkat-perangkat lain yang juga dia disediakan oleh kampus di sini. Belum saya bongkar sampai habis sampai bawah. Ada kok banyak peralatan. Nah kemudian tadi terkait dengan I/O, dia punya I/O port di sini banyak. Tergantung dari mikrokontrolnya. Kalau misalkan yang ini dia punya kurang lebih 13 atau 14 digital I/O, nanti ada 5 atau 6 analog port. Jadi kalau misalkan tadi ya, bukan di sini. Di pengertian yang pertama tadi bahwa dia kemudian bisa menangani perangkat I/O-nya itu atau sistem output-nya itu ada yang kemudian berupa digital ataupun berupa analog. Bisa bedakan perangkat digital perangkat analog? Tony, apa bisa bedakan apa yang dimaksud dengan perangkat yang kemudian terhubung dengan analog dengan yang disebut sebagai perangkat analog dan digital? Bedakannya gimana ya? Ji, bisa bantu Ji? Perang. Hmm. Hmm. Hmm.
Desimal bisa. Itu dari sisi angka-angkanya, dari sisi value atau dari sisi yang kemudian bisa ditangani ya. Tapi secara sederhana gini, kalau misalkan kawan-kawan dengar suara dari handphone, suara misalkan Tony menelpon Putu. Kemudian Putu dengar suara Tony, Tony dengar suara Putu. Maka suara yang didengar itu adalah dari perangkat analognya. Nah, itu dia. Nah, dari speakernya ya kan. Kemudian kalau juga kemudian si Tony ngomong tapi kalau microphone itu ada mic digital ya. Tapi enggak sih. Kalau rata-rata masih ada analog, ada membrannya. Nanti kalau kemudian ada waktu ya, coba lihat di YouTube ataupun di internet, itu kemudian ada yang ngebedah secara digital gitu ya, atau secara animasi terkait dengan mic yang ada di smartphone. Mic kita itu kalau coba amati itu kan lubangnya kecilnya satu titik gitu aja kan. Bayangkan di situ kemudian ada mic namanya mic condenser ya, mic condenser. Itu ada namanya membran kecil di dalamnya itu berupa silikon atau apa yang kemudian kalau si Tony ngomong itu kemudian dia bergetar. Kalau bergetar kemudian itu kan diubah menjadi sinyal namanya sinyal analog. Baru kemudian sinyal analog itu digitalkan, baru dikirim secara digital ke handphonenya Tony kalau dia nelpon Tony. Kemudian baru sinyal suara yang tadi dari analog, dari getaran dulu ya, dari getaran kemudian diubah menjadi sinyal analog, kemudian diubah didigitalisasi menjadi sinyal digital, baru kemudian dikirim ke oh ya masih hidup ke penerimanya, kemudian itu kemudian dikonversi lagi ya, bahasanya dikonversi lagi dari digital ke mohon maaf. Baik, saya sambil duduk ya. Memang yang paling kuat baunya itu di sebelah sini. Kata Pak Ruslan itu kalau orang asma ini agak berbahaya nih, yang dinding lembab ini. Saya bilang ke Pak Ruslan, bukan hanya orang asma Pak Ruslan, saya yang lagi sensitif sistem apa namanya pernapasannya aja sudah terganggu dengan adanya ini. Ini harusnya di crack dulu ya, kemudian di cat ulang itu. Kata Pak Ruslan karena ini tembok yang menghadap ke kampung sebelah dan juga biasanya air hujan itu kan langsung ke sini. Nah, itu yang kemudian membuatnya jadi lembab seperti itu. Jadi mohon maaf ya. Kemudian kalau Putu suka duduk di sebelah situ, mungkin agak terganggu dengan pembawaan yang ada di situ. Saya juga kadang-kadang masih, tadi pagi sudah saya buka, tapi karena kipasnya kurang kencang hanya satu. Mungkin nanti kita coba minta lagi satu ini diperbaiki ya kipasnya. Baik, kita lanjut lagi. Tadi kita sampai kepada microphone ya. Nanti ini tidak tugas sih, cuma saya sarankan aja untuk kemudian mencari tahu microphone itu kemudian cara kerjanya seperti apa. Mic condense ya, mic condenser kalau bahasa ini. Nanti di smartphone itu bentuknya kecil sekali ya. Bayangkan, tapi dia kalau dianimasikan itu kan diperbesar atau di zoom, kemudian dilihat isinya apa aja, layar-layarnya di dalamnya. Bener nggak ada membrannya yang bergetar, kemudian kalau menerima sinyal suara dari kita. Sebagian smartphone itu kan ada mikrofonnya atas bawah ya biasanya ya. Atas ada, bawah ada. Jadi dia punya double microphone. Selain kalau misalkan ada yang juga punya double speaker itu kan atas bawah. Stereo jadinya. Nah, tapi sebagian lagi hanya punya satu mic, satu speaker. Nah, ini terkait dengan I/O port ini tadi. Jadi semua perangkat microcontroller punya juga I/O port ini. Nanti kita bisa manfaatkan untuk keperluan macam-macam ya. Misalkan nanti dari I/O port-nya ini, di sini ya. Ada 14 pin digital, ada 5 atau 6 pin analognya. Jadi pin analog itu maksudnya kita nanti bisa berikan output sinyalnya itu ke misalkan ke amplifier atau kemana itu ya, untuk kemudian kita bisa membuat sinyal-sinyal suara. Tapi sementara ini biasanya kalau yang kami gunakan itu ya, itu misalkan untuk kalau sinyal analog itu kalau di robotika itu kita untuk apa ya kemarin aja ya? Nah, kalau penelitian yang terakhir itu si kawan-kawan kita itu yang alumni juga, itu di beliau mengukur tegangan aki. Tegangan aki itu kan kemudian ada konverternya dulu ya sebelum masuk ke sini. Karena kalau langsung aki masuk ke sini, itu biasanya jebol ininya. Ada perangkat konverternya dulu untuk kemudian bisa diinikan. Mengukur tegangan aki, tegangan apa lagi? Tegangan listrik 220 mungkin, tapi perlu ada konverternya. Sehingga kalau langsung listrik 220 colok sini itu ininya masih meledak. Ya ada konverternya dulu. Jadi dikecilkan istilahnya ya, punya formatnya.
Jadi kalau misalkan tegangannya asalnya 220, kemudian diturunkan, dikonversi dan konversi sehingga secara analog bisa dibaca di sini. Atau nanti ada sensor terutama ya, kalau sensor misalkan sensor apa ya, sensor pH air, keasaman air itu biasanya dimasuknya ke pot analog sini. Tapi kemudian kita perlu kalibrasi dulu. Kalau dia dengan keasaman sekian, angka yang ditunjukkan oleh microcontroller terbacanya berapa. Nah, itu kemudian kita perlu kalibrasi sehingga kemudian kalau dia menunjukkan angka sekian, itu angka keasaman airnya adalah sekian. Gitu. Juga kemudian kalau dulu ya ada yang juga melakukan penelitian terkait dengan sensor asap misalkan, atau sensor bau. Dia mendeteksi dipasangnya di kafe, di dapurnya kafe. Jadi di kafe itu sebenarnya dia kaitannya dengan exhaust fan-nya. Jadi kalau misalkan agak tertutup ya tempatnya di kafe, di ruko gitu di belakang. Kemudian waktu itu katanya Pak, kalau itu tidak diberi exhaust fan, kemudian nanti pengap gitu kan. Semua gorengan, semua apa-apa di sini, bawa kopi campur aduk. Kemudian kalau exhaust fan-nya juga selalu dihidupkan, listriknya juga jadi boros gitu kan. Jadi setiap setiap misalkan dalam 12 jam beroperasi kafenya itu, kalau dihidupkan nanti listriknya jadi boros. Tapi jadi dia berusaha untuk kemudian kalau bau di dalam dapurnya itu sudah mulai tidak nyaman gitu ya, dengan nilai hasil sensor gasnya itu sekian, maka dia akan memicu menghidupkan exhaust fan atau kipas penyedotnya itu. Nah itu dia. Itu dulu ada. Kalau boleh menyampaikan namanya, nama kafenya Setapak kalau tidak salah. Saya bolak-balik Banjarbaru sampai ini belum ketemu tempatnya di mana. Mungkin ada yang ketemu kafenya Setapak. Itu punya alumni STIMIK Banjarbaru. Setapak. Mungkin pernah sempat lihat saya bawa kopi. Nah itu dia pernah saya udah dikasih oleh yang bersangkutan. Baik, kita lanjut lagi ya. Oke, jadi dengan kemudian kita punya tadi IO-Pod dengan fasilitas itu kita bisa menghubungkan macam-macam. Jadi kalau misalkan di smartphone itu kan ada touchscreen-nya, ada LCD-nya. Beda ya touchscreen dengan LCD ataupun LED ataupun AMOLED ya sekarang ya itu ya. Itu beda tuh karena dia punya lapisan di atasnya touchscreen. Lapisan touchscreen-nya di bawahnya LED-nya atau AMOLED-nya, kemudian baru ya itu ya, di dua itu paling tidak ya yang kemudian ada di handphone kita. Kemudian kalau misalkan di situ ada mikrofon, ada speaker, ada Bluetooth, ada NFC bahkan ya. Kemudian ada apa lagi? WiFi, ada yang pasti ada itu adalah modul seluler. Karena kalau smartphone tanpa itu ya dulu namanya bukan seluler, namanya PDA dulu. Personal Digital Assistant dulu. Jadi PDA itu kalau saya dulu juga sempat punya ya. Bukan hanya punya, saya sempat jualan itu. Jadi saya punya disuplai oleh kawan saya, kebetulan dosen Poliban dulu, satu merek itu dari, jadi beliau ngimpor dari Amerika, impor ke sini, saya dapat supply, tapi saya yang jualkan aja, tidak kemudian saya nyetok, karena kalau nyetok itu agak berat di modal ya, jadi saya hanya menjualkan, beliau saya minta sekian banyak, kemudian nanti dijual gitu. Saya dapat keuntungan 100-200 ribu, lumayan ya dulu ya, zaman saya waktu awal-awal. Nah, jadi intinya di dalam smartphone kita sudah punya banyak perangkat. Nah, kita juga akan nanti bisa hubungkan dia ke perangkat yang ada di sini ya, ataupun yang ada di luar ini. Jadi saya berbicara tentang sensor. Di sini tidak ada sensor, tapi kita hanya punya analog input device di sini atau part yang kemudian kita bisa menyimulasikan. Sekali lagi ya tadi ya. Jadi ini kan potensiometer seperti halnya volume di radio, tape, apalagi yang ada ini. Perangkat-perangkat sudah jarang sekali ada ya, atau amplifier kalau di musola-musola di masjid-masjid itu kan masih pakai ini nih. Tapi kalau yang di misalkan ada yang punya soundbar itu ya, soundbar ataupun speaker aktif itu kadang-kadang sudah tidak pakai ini lagi, dia sudah digital ininya. Pencatan-pencatannya. Kalau di TV-nya Tio di rumah misalkan ya itu kan volume up down-nya kan sudah pakai digital. Nggak ada yang pakai knob seperti ini lagi kan. Nah, ini kemudian kenapa si produsen ini masih menyertakan ini untuk memperlihatkan kalau nanti kita menyimulasikan sebuah masukan yang berupa sinyal analog. Entah dari sensor, entah dari perangkat yang apa ya lagi ya, yang pakai analog itu. Rata-rata sih sensor yang kemudian output itu masih berupa analog karena sensor itu dia berupa apa namanya perangkat yang kemudian
mendeteksi entah itu gas, entah itu suara, entah itu kemudian cahaya ya, entah itu nanti tekanan, dia masih berupa analog biasanya outputnya. Dulu sempat juga ada yang kemudian bikin penelitian itu sistem pakan kucing ataupun binatang ya, saya sebutnya, saya bilang tidak harus kucing kan, bisa aja yang lain kan, ya bisa Pak. Kemudian gimana caranya untuk dia memastikan bahwa perangkat itu bisa menakar seberapa banyak makanan kucing dalam hal ini ya, yang dalam penelitian ini itu untuk diberikan ke atau disalurkan ke bagian piring tempat makan binatangnya itu. Kalau misalkan yang sekarang ada dijual pasaran itu kan tidak bisa menakar dia, pokoknya keluar aja terus. Jadi kalau yang dulu yang dibuat oleh mahasiswa yang di Sirkuit Banjarbaru, dia bisa menimbang di piring atau tempat makannya itu. Jadi kalau misalkan tempat makannya itu masih ada makanannya, belum dimakan sama kucingnya atau sama anjingnya misalkan gitu ya, itu kemudian dia tidak memberikan lagi makanan itu ke situ. Jadi sistem mikrokontrolnya akan mengontrol dan memantau berapa banyak stoknya dari beratnya ya. Misalkan butuh masukan sekilo gitu ya, masakan makanan anjing atau makanan kucingnya di situ. Kemudian yang disalurkan ke piringnya itu juga ditimbang. Makanya di situ disebutkan pakai double check dia. Double check itu dia memastikan kemudian yang ada di piringnya itu sudah sesuai. Misalkan yang mau disalurkan anggap saja 500 gram gitu ya. 500 gram itu banyak ya, setengah kilo ya. Anggap 100 gram. 100 gram itu berapa banyak sih biasanya? 50 gram banyak nggak? Untuk kasih makan kucing itu 50 gram. Banyak ya? Setengah on banyak. Cukup ya, anggap segitu ya. 50 gram. Jadi dia timbang di bagian apa namanya? Supply bukan supply ya. Bagian piring makannya itu berapa di situ? Misalkan oh ternyata timbangannya sekarang dari 50 sudah termakan separohnya. Nah, kemudian dia bisa juga nakar nanti. Oh, berarti kayak saya hanya nambah tinggal 25 gram aja. Tidak perlu mengeluarkan sampai 50 gram lagi karena nanti mubazir. Dan kalau makanan kucing atau makanan anjing itu yang kering itu ya, itu terlalu lama di udara ini biasanya dia lembek gini ya. Lembek atau bahkan kalau bahasa banyak itu rapai gitu jadinya nggak lagi padat seperti aslinya itu. Karena walaupun memang makanan binatang itu ada yang jenisnya kering gitu ya, ada yang jenisnya pasta gitu ya, basah gitu. Nah ini yang suka ini tahu dia. Jualan itu enggak punya kucing. Oke. Tahu dia. Punya mesin pakannya enggak? Enggak. Nah, nanti besok-besok lihat penelitiannya itu ya, bisa bikin sendiri nanti. Pakai sistem mikrokontroler ini. Kemudian intinya ada dua sensor berat yang dipasang oleh mahasiswa itu. Saya lupa namanya, ya saya lupa namanya. Tapi kalau kawan-kawan cari di perpustakaan mungkin ada sistem pakan kucing atau binatang itu yang kemudian berbasis mikrokontroler. Ada. Baik, kita lanjut lagi. Lanjut dulu ya. Baik, kita lihat ini ada aplikasi ya. Mungkin kawan-kawan tadi sudah kita bahas sama-sama, kita diskusi, kemudian kita juga bertanya satu sama lain terkait dengan mesin cuci ini. Apakah pernah ada yang lihat error segala macam? Kalau belum, Aji tadi yang pernah lihat mungkin yang pesan error yang mungkin ada dari mesin cuci. Dan kode-kode error itu kadang-kadang tidak komunikatif ke konsumennya. Ya kan? Ya kan? Ada yang mungkin hanya bunyi bip 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 gitu aja, atau ada dia pesan kalau di mesin cuci saya itu sih ada angka-angka ininya nih, ada display apa nih, 7 segmennya ini. Jadi dia muncul E2, E1, E berapa itu. Jadi saya harus buka dulu atau cari tahu dulu ke manual usernya atau cari di internet mesin cuci merek A misalnya gitu ya. Kalau keluar error ini apa maksudnya dia? Ternyata misalkan oh airnya yang macet atau airnya yang tersendat ataupun tersumbat gitu ya itu. Nah, kalau misalkan nanti kawan-kawan punya kesempatan ya, misalkan nggak usah bikin mesin cuci yang kompleksnya, tapi bikin sistem kendali mesin cuci modelnya aja berbasis mikrokontroller, tapi yang komunikatif terhadap usernya. Kasih aja display ini ya LCD kecil seperti ini. Tapi komunikatif, maksud saya komunikatif. Kemudian kalau misalkan tadi yang masalah adalah airnya, maka ditulis di situ. Mohon maaf airnya tidak mengalir misalkan gitu ya. Pakai mohon maaf lagi di situnya. Mohon maaf ya itu. Atau ya udahlah tulis aja. Air tidak mengalir atau air tersumbat atau air mandek atau air macet. Nah, segala macam gitu ya. Atau misalkan listrik turun gitu ya.
tegangan listrik turun. Itu ada yang pasti informatif ke sininya. Atau misalkan tabung tersumbat sesuatu gitu ya. Karena saya sering juga kalau misalkan terlalu banyak cuciannya atau ada cucian dari anak kecil misalkan kaos kaki itu ya yang kemudian tersumbat di tabungnya itu dia kan juga akan mandek biasanya. Atau bahkan ada yang koin itu bahkan kalau di rumah itu karena saya sering kerja bawa skrup segala macam saya masukkan kantong saya masukkan mesin cuci nanti istri saya tuh ketemu wah ini nanti tadi ada skrup sekian banyak gitu yang ada di sebagian mesin cuci nanti dengan adanya benda-benda yang apa namanya benda-benda asing tadi misalnya ada koin ada cincin atau ada skrup seperti saya tadi itu kemudian dia akan mandek berhenti gitu tapi harusnya kalau misalkan mesin cuci yang komunikatif itu ya ke usernya harusnya ada tulisannya ada benda asing di tabungnya untuk kemudian bisa diambil ataupun dikeluarkan seperti itu ya. Nah, itu jadi bahasanya apa ya? Kalau misalkan nanti bikin penelitian itu sistem kendali microcontroller yang ramah terhadap bukan ramah ya, ramah terhadap pengguna gitu ya atau komunikatif terhadap pengguna. Jadi intinya semua yang kemudian keluar di situ informasinya komunikatif. Kadang-kadang kalau misalkan kita lihat mesin cuci itu ya mungkin Pata ataupun Atul ataupun Lisa ataupun Shipa menyuci itu kan hanya ada indikator kadang saya tidak tahu ini dia ngeringkan kah dia lagi ngerendam atau dia lagi ngecuci atau dia lagi melakukan yang lain. Nah kalau misalkan itu komunikatif kan ada keluar tuh putu tuh di situ putu tulis sekarang posisinya adalah sedang melakukan rendam itu atau bahasa ininya bahasa Inggrisnya apa ya apa merendam itu bahasa Inggrisnya di mesin cuci saya lupa pada merendam nanti ada washing gitu kan ada nanti spinning ya itu ya spinning itu artinya dia lagi ngeringkan tuh atau misalkan lagi ngebuang air apa draining waternya misalkan kalau mesin cuci rata-rata sekarang itu kan dia pakai masih bahasa Inggris ya iya nah itu dibuatlah sistemnya yang kemudian bisa berbahasa Indonesia display ini hanya 2 baris saja cukup saya kira ya untuk menginformasikan ke usernya bahwa mesin cucinya sedang apa. Nah, jadi konteksnya di sini ini adalah penggunaan microcontroller di mesin cuci. Tapi bukan mesin cuci yang manual yang 2 tabung yang kemudian ada satu tempat cuci, satu tempat mengeringkan itu ya yang masih pakai timer itu tidak ada microcontrollernya. Setahu saya tidak ada. Karena saya sering bongkar punyanya ibu saya yang di rumah. Jadi tidak ada microcontrollernya, hanya ada timer, ada motornya, udah itu aja. Ada kapasitornya udah itu nggak ada microcontrollernya nggak ada tapi satu lagi yang saya punya yang dulu dari 2005 itu kemudian rusak saya bongkar itu ada microcontrollernya besar mungkin separuh keyboard laptop saya anggaplah separuh ini ya besarnya segitu banyak ininya sudah saya ganti-ganti komponennya tapi tidak kunjung bagus ya sudahlah ganti mesin cucinya aja karena harga kontrolnya itu lebih dari 2 juta harganya Baja mungkin kawan-kawan kalau misalkan iseng gitu ya. Tapi kalau benar ada yang jual second 750 tapi kata istri saya kalau nanti dibeli ternyata rusak dan tidak berfungsi, sudah kita rugi 750.000 gitu kan. Ini kita beli mesin cucinya aja misalkan 2 juta, dah dapat mesin cuci baru dengan fungsi yang normal gitu kan, ada garansinya. Tapi kalau beli tadi kontrolnya aja 750.000 itu kan tidak ada garansinya. Second, kalau aslinya, kalau yang barunya lebih dari 2 juta. Udah kontrolnya yang tadi yang mesin cuci yang rusak itu sama dengan harga mesin cuci baru gitu jadinya. Dari akhirnya mesin cuci baru aja daripada karena penghuni di rumah itu cukup banyak ya. Jadi kalau pakai mencuci manual itu berat. Mesin cuci aja sudah menggap-menggap ya karena orangnya banyak. Baik, kita lanjut lagi ya. Nah, tadi yang pegang remote ini. Ini sayangnya kita tidak bisa ini ya. Dulu di Civic Menyebaru punya modul remote yang ada microcontrollernya. Nah, kalau misalkan nanti saya sempat ya, saya bawakan untuk memperlihatkan dan meyakinkan bahwa yang ada di remote sekarang itu juga ada microcontrollernya, tapi kita tidak bisa bongkar. Kawan-kawan lihat di sini ya, microcontroller ini hanya sebesar ini ya, sekitar 2 kali 2 cm. Jadi kalau misalkan tadi prosesor dari smartphone-nya si Putu itu sebesar ini, bahkan lebih ya, sekira bisa lebih dari ini. Itu kita tidak heran. Ada microcontroller yang separohnya ini. Ukurannya mungkin sekitar setengah senti kali setengah senti atau 3/4 senti kali 3/4 senti. Jadi kalau 3/4 senti kuadrat dimasukkan di sini itu kan masih masuk ya, kecil sekali. Jadi ya Ji ya, mungkin ada yang pernah bongkar nih, ada microcontrollernya di dalamnya. Kalau di belakangnya ada remote AC juga
Kurang lebih seperti itu. Dan mungkin kan ada yang bertanya, Pak, ini kan nanti ini kan dioperasikan dengan tegangan 5 volt ya, karena ini dicolok ke laptop ya di sini. Ini juga dicolok menggunakan atau melalui micro USB port di sini. Kalau ini masih pakai USB Type B ya ini ya, B female ini. Nanti kita pakai kabel printer untuk bisa menghubungkannya ke laptop, ada USB Type E-nya lagi, Type A-nya lagi. Kalau ini pakai micro USB. Kabelnya, nah kebetulan ada kabelnya sini. Ya, ini kabel micro USB. Sama seperti kabel untuk ngecas handphone ataupun koneksi data handphone ke komputer. Micro USB biasa. Nah, ini juga nanti digunakan. Makanya saya sebelumnya ya, ini tahun 2023 yang ini. Ini tahun 2018 pengadaannya. Ini tahun 2023. Saya minta ke Pak Ruslan tolong pastikan ke orang yang jual bahwa kabel yang dijual itu kabel data, bukan kabel charger. Kawan-kawan tahu ya bedanya ya, kabel charger dengan kabel data. Karena kalau kabel charger atau kabel untuk mengecas itu isinya hanya 2 kabel. Tapi kalau kabel data biasanya ada 4 atau bahkan lebih nih, bisa 7 pin di dalamnya. Jadi itu bedanya. Karena yang diperlukan adalah kabel untuk mentransfer data dari laptop ke sini. Jadi nanti intinya kita akan program di laptop itu ya dalam bahasa C, kemudian akan dia compile, dia terjemahkan, nanti file binnernya masuk sini. File binner. Jadi kalau dulu itu tahun 2004 dan itu ya awal-awal SIMIC punya microcontroller itu kita harus mengkonversi beberapa kali. Jadi dari bahasa assembly itu ke bahasa apa dulu ya, hexa kalau tidak salah. Baru dari hexa dikonversi lagi ke biner. Baru dari biner ke di-downloadkan ke microcontrollernya. Jadi ada beberapa tahap. Makanya waktu awal-awal tim SIMIC Banjarbaru ikut robot atau ikut lomba robot tahun 2007 itu kita repot sekali. Karena apa? Karena waktu itu kita kan tidak punya laptop tuh. Kita punyanya PC. Jadi waktu itu cari-cari ke sana kemari, akhirnya Pak Syahid punya laptop Pentium 1 yang tanpa layar. Jadi layarnya laptop beliau itu Pentium 1 ya. Pentium 1 itu yang mirip dengan PC-PC zaman dulu ya. PC biasa itu yang ada layarnya, ada perangkat CPU-nya ya, CPU unitnya. Jadi kita pinjam itu, jadi ke Surabaya bawa monitor eksternal. Colok ke PGA ini. Nah, jadi kita pakai laptop dan pakai PGA. Itu sudah lebih canggih. Kalau kawan-kawan dulu waktu yang dari kampus lain ya, mereka bawa PC. Karena kita dari jauh ya, dulu waktu itu naik kapal laut di Surabaya. Lombanya di ITS tahun 2007 pertama kali kita ikut itu, lomba tingkat nasional. Jadi kita berangkatnya pakai kapal. Kemudian ya bolak-balik pakai kapal laut. Nah itu, jadi maksudnya tadi sambung ke sini atau kita lanjut ke sini. Ini saya minta ke Pak Ruslan harus kabel data Pak Ruslan, bukan kabel untuk ngecas biasa ya. Nah, seperti itu. Itu si remote controller ya. Nah, jadi hampir semua remote controller sekarang itu sudah ada microcontrollernya. Nanti insya Allah kalau misalkan saya kebetulan ingat, saya akan bawakan contoh remote controller yang dirakit dari ada microcontrollernya ya. Jadi microcontroller rakitan gitu ya, bukan microcontroller. Itu juga rakitan sebenarnya, tapi itu kan pabrikan. Kalau ini rakitan yang kemudian dibuat dengan microcontroller yang manual seperti itu. Baik, ada aplikasi yang lain adalah clocks and watch. Tahu bedanya? Sipa tahu bedanya antara clock dengan watch? Sipa? Mungkin Sipa pakai smartwatch-nya enggak? Atau Fata pakai smartwatch? Itu kan watch yang dipakai ya. Kalau clock itu yang ditempel di dinding atau di meja gitu ya. Terutama di sini maksudnya adalah yang digital clock. Kalau kawan-kawan mungkin ke masjid ataupun ke musola salat tarawih itu biasanya ya, atau di masjid ya, masjidnya sekarang ada indikator jam digital gitu kan. Sekarang jam sekian, beberapa menit lagi akan sholat maghrib, sholat isya atau sholat yang lain gitu ya. Kemudian setelah azan biasanya kan ada indikator komatnya sekian menit lagi gitu. Kalau sudah kemudian dia minus dari 100 misalkan ya, bukan 100. Dari 5 menit ya, 05.00 di sini. 05 kemudian 04 apa? 59 ya, 59 terus sampai nanti 00 semuanya ini akan ada bunyi bip 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 itu artinya sudah harus komat gitu. Nah, bunyi bip bipnya itu dari perangkat ini biasanya. Ini namanya buzzer. Tapi bukan buzzer di istilah politik seperti sekarang ya. Ini buzzer
saya dapat istilah buzzer di politik sekarang itu kan baru 5-6 tahun terakhir aja ya kan, atau 10 tahun terakhir lah anggaplah seperti itu. Sebelumnya yang saya tahu buzzer itu adalah yang bunyi-bunyi ini. Kalau tuh pakai, ada yang pakai apa apa namanya, sepeda motor yang pakai smart keyless itu, ada nggak? Ada ya kan? Siapa yang pakai yang keyless? Kemudian kalau dipencet bunyi kan titit gitu. Yang bunyi itu di mana? Di smartphone, di kuncinya atau di sepeda motornya? Di motornya kan? Pernah bongkar nggak itu ada di mana posisinya? Ininya, buzzernya itu. Kalau yang saya tahu sih ada di dashboardnya itu. Kalau penasaran bongkar situ ya nanti. Bongkar. Lihat. Nah. Karena saya dulu kan pernah juga punya motor yang, tapi bukan yang pakai smart key, tapi yang kalau dipencet lampu sennya dia bunyi-bunyi. Nit 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 gitu ya. Kayak truk mau mundur gitu ya. Ada bunyinya. Jadi kalau sen kanan bunyi, kalau sen kiri juga bunyi. Jadi karena saya dulu iseng dan kemudian apa istilahnya ya, uh, apa sih iseng aja sih waktu itu, kenapa sih berisik ini suara suara bip bip dari si lampu sen itu, saya bongkar dashboardnya, ketemu itu, saya tutupi dengan lakban. Jadi bunyinya lebih kecil, jadi kayak saya sayup ya, jadinya tidak nyaring lagi karena berisik juga ya itu ya. Zaman dulu ada sepeda motor yang seperti itu, mungkin masih ada sekarang. Baik, jadi di apa namanya smartwatch, jam digital kawan-kawan sekarang itu yang bisa ngukur ngukur tekanan jantung ya ataupun detak jantung di sini. Ada smartphone loh yang sekarang bisa ngukur itu. Nah, kita tidak perlu sebut-sebut merek ya. Jadi di smartphone yang baru sekarang itu ada di belakangnya sensor apa itu namanya itu ya. Jadi kalau di smartwatch yang ngukur ngukur detak jantung itu pakai sensor apa dia? Pulse ya juga di situ ya. Ada yang lain nggak? Pulse aja ya ininya. Yang ada titik dua di smartphone itu biasanya nempel ke badan kita sini itu yang ukur detak detak jantung, kemudian nadi juga ya, nadi dan detak jantung. Nah itu rata-rata sudah menggunakan si microcontroller ini ya, termasuk tadi jam digital. Untuk kalau mau penasaran ya udah di musola di masjid itu ya, atau kalau butuh biasanya melihat jam digital itu di mana biasanya, atau di antrian atau di lampu merah ya biasanya ada ya, lampu merah ya ada biasanya. Dulu kalau di Banjarmasin itu banyak sekali perempatan pertigaan yang menggunakan timer untuk menghitung mundur dari lampu merah, nyala lampu hijau ya terutama ya. Karena kalau mengejar lampu merah itu bagus. Karena apa? Karena akan hijau. Kalau mengejar lampu hijau itu bermasalah karena akan merah. Jadi akan lebih berbahaya mengejar lampu hijau daripada mengejar lampu merah. Itu istilah saya sih. Karena saya sering juga minggu kemarin itu karena tiba-tiba lampu merahnya nyala di perempatan Bundaran Pal 17, itu saya akhirnya ditabrak oleh motor mobil saya. Bempernya jadinya penyok tuh. Bukan bemper. Iya, bemper belakang. Itu gara-gara mungkin saya sudah beberapa detik berhenti. Mungkin dia tidak sadar ya. Hari ini tadi di Bundaran Pal 17 itu lampu lalu lintasnya dimatikan. Kalau saran saya sih mending dimatikan saja karena kadang-kadang orang tidak sadar itu ya. Pikirnya mati terus lurus saja jalan. Tiba-tiba ternyata lampunya nyala, lampu merahnya. Terus harus berhenti mendadak. Nah, sama seperti saya kemarin. Baik, ada yang bisa bedakan antara games dengan toys? Pernah punya mainan Tetris yang dipencet-pencet gitu? Nah ya. Nah, kalau zaman saya kecil itu bukan Tetris namanya. Ada game Game Boy namanya ya, Game Boy. Itu isinya game koboi-koboyan, ada pesawat-pesawatan. Setelah saya umur SD itu baru mungkin saya punya atau dibelikan yang Tetris. Itu namanya games. Ya, games. Games itu artinya perangkat mainan yang kemudian juga menggunakan microcontroller untuk bisa menampilkan dalam bentuk LCD. Biasanya tidak ada warnanya ya Tetris zaman dulu ya. Ya kan? Hitam putih kata Anda. Kata putih, hitam putih seperti itu. Nah, sebenarnya kita nanti bisa bikin Tetris juga, tapi kayaknya microcontrollernya harus yang lebih ini. Karena sudah cukup rumit. Terakhir saya ingin atau mencoba membuat tampilan muka ya, tampilan muka robot itu di microcontroller yang mana ya, saya lupa. Di yang sini apa yang mana itu, yang di Banjarmasin. Tapi ternyata microcontrollernya tidak sanggup, katanya insufficient disk, apa insufficient storage. Jadi pada saat dikompil itu mau dimasukkan tidak cukup memorinya. Dan kemudian juga prosesornya tidak cukup untuk kemudian membuat animasi itu.
karena saya ingin bikin animasi. Kebetulan kemarin itu ada alumni yang menghadiahkan dot metric display berapa ya ukurannya itu yang kemarin itu. Lumayan dot metric yang kayak gini nih. Jadi sebenarnya bisa dibuat animasi, cuman memori dari mikrokontrolernya tidak cukup untuk karena saya pakai ini. Karena saya pakai ini ATmega 328. Mungkin kalau saya pakai yang 256 ini mungkin bisa cukup nantinya. Atau kita pakai yang lebih besar lagi nanti mikrokontrolernya. Yang ROM-nya besar dan RAM-nya juga besar. Bisa buat animasi-animasi. Nah, nanti ada rencana saya juga insya Allah itu kita coba hubungkan. Kita kan sudah belajar MATLAB ya di semester lalu ya. Ada yang ini semuanya mengikut komputer vision semester lalu ya. Ada yang enggak? Pata ikut komputer vision enggak? Ikut. Nah, berarti MATLAB-nya kan sudah pernah. Nanti ada rencana saya kemudian kita program di MATLAB juga untuk mengendalikan si ini. Karena di tim robotika itu mereka sudah sampai ke sana ya levelnya. Maksudnya mereka sudah pakai Python padahal. Saya tidak menguasai Python, ya MATLAB juga seadanya gitu. Tapi paling tidak pernah kemudian memprogram di MATLAB, tapi kemudian mengendalikan ini. Karena waktu penelitian saya di UGM dulu, saya pakai MATLAB untuk kemudian membaca citra dari kamera stereo. Kemudian dari hasil pengolahan citranya itu saya perintahkan si mikrokontroler untuk menjalankan robot. Nah, jadi seperti itu. Jadi minimal kalau misalkan ditanya pengalamannya apa, itulah pengalamannya. Jadi kalau zaman dulu waktu saya S1 saya pakai programnya Delphi. Enggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya Delphi. Ada yang belajar atau diajari enggak Delphi di Stimik Banjarbaru? Delphi. Saya dulu pakai Delphi untuk kemudian mengakses pot namanya pot paralel ya. Kalau zaman dulu printer itu printer dot metric yang bunyi ngek ngok ngek ngok ngek itu. Itu dulu pakai pot paralel. Jadi saya dulu menggunakan pot itu untuk akses ke microcontroller. Oh, ya, Anda bayangkan dulu ya, saya kalau pas ujian itu bawa PC, karena kan saya tidak punya laptop zaman dulu. Jadi bawa adanya PC, bawa monitor tabung gitu, monitor CRT ke tempat ujian. Nah, itu ya zaman waktu saya kuliah S1. Jadi saya punya pengalaman untuk kemudian menghubungkan komputer ke mikrokontroler itu sejak S1 dulu. Jadi kemudian berlanjut lagi kalau di S2 saya hanya berkutat di komputer visionnya saja. Di S3-nya itu saya gabungkan mikrokontrolernya dengan komputer visionnya, dua-duanya. Plus robotika karena terkait dengan sistem kendali robotnya. Baik, sampai situ dulu. Toys itu mainan ya. Mungkin ada yang pernah lihat mainan yang kemudian bisa berbicara, ya kan? Enggak lihat robot kecil yang bisa berbicara itu? Saya lupa namanya ya. Harganya mahal, bisa sampai 5 jutaan. Jadi kita bisa ngomong apa aja ke dia, dia akan ngerespon kita. Karena dia kan IoT based, jadi dia terhubung ke internet. Jadi apa saja yang kita bicarakan kemudian diubah dari voice to text, teksnya dilempar ke internet, kemudian teks hasilnya didapatkan, ubah lagi ke to voice gitu. Nah itu ya, nanti kawan-kawan bisa buat. Makanya saya kemarin kan sempat ngomong ke Aji, Ji, bagaimana kalau kita penelitian bikin robot customer service tuh. Basicnya adalah, saya ulangi lagi nih, mungkin kawan-kawan yang lain belum sempat. Basicnya adalah ChatGPT. Jadi kita pakai API-nya ChatGPT aja, bayar tuh. API-nya ChatGPT kita masukkan ke programnya kita, kemudian nanti kita di Android ya, kita mainnya di Android. Nanti saya tanya dulu kawan saya yang kemudian mengajar di Mobile Technologies, yang kata beliau, Pak, kami pakainya ini. Kalau Polygon pun katanya pakainya aplikasinya ini, karena tidak perlu simulator seperti Android, simulator yang seperti sebelum-sebelumnya. Langsung katanya, kita program sama seperti kita memprogram mikrokontroler gitu. Katanya seperti itu ya, saya belum pernah nyoba. Jadi dari laptop kita program langsung masukkan APK-nya langsung jalan di smartphone. Langsung kita install jalan gitu. Nanti kemudian kita ada berubah lagi, ganti lagi. Kita buat tampilannya segala macam. Saya bilang ke Aji, kita bikin tampilan animasi mata aja, mata robot di Android itu, tapi kemudian di dalamnya ada ChatGPT-nya. Kita pakai API-nya ChatGPT, bayar gitu kan. Kemudian nanti kita pakai juga Google Voice Assistant-nya, atau kita pakai bukan Google Voice to Text apa namanya? Generatornya ya. Nah, voice to text generatornya. Karena itu yang gratis tuh, gratis. Voice to generatornya di dalam smartphone kita itu kan kita bisa pakai dan gunakan secara gratis. Kemudian kita hubungkan dengan ChatGPT. ChatGPT nanti akan ngolah
Tapi kita perlu masukkan prompt yang sesuai. Misalkan promptnya untuk atau dia bertingkah laku sebagai customer service dari sebuah perusahaan. Nah, anggap saja SMIC Banjarbaru gitu ya. Nah, nanti kita masukkan informasinya segala macam. Informasi dari ketuanya siapa, kaprodinya siapa yang sekarang ya, websitenya di mana, kemudian lokasinya di mana, termasuk juga biaya kuliahnya per bulan, per semester, per lunas ataupun per investasinya berapa di situ. Kita masukkan di situ di promptnya, dan nanti akan dia ngerespon. Dan kemudian kita setting juga kita mau Google Assistant-nya pakai suara perempuan, laki-laki, suaranya berat, suaranya ini ada semua di situ kan, ada pilihan-pilihannya kita setting di situ. Jadi nanti kita bikinnya itu aja dulu. Terlepas nanti kita akan bikin sesuatu yang dalam bentuk orang, dalam bentuk patung gitu ya, dalam bentuk yang robotik, tapi kita bikin aja dulu itunya, tampilan matanya itu. Nah itu kata Haji itu berat Pak. Ya saya bilang ya, silakan kemudian kita bisa ajak kawan-kawan yang lain untuk bisa menggarap itu secara ini ya, secara bersama-sama. Jadi satu penelitian itu bisa banyak sub penelitian yang lain. Satu judul itu tadi. Baik, itu tadi idenya. Selain tadi juga ada saya sempat sampaikan ide dari bikin sistem smart smart apa ya, smart washing machine tapi berbasis Android. Jadi bagaimana kemudian sistem sistem pengendali mesin cuci itu dari Android. Jadi dari Android ini ya, kita colok aja kan USB-nya situ. Ini tampilannya ada di mesin cucinya di atas. Jadi bisa touchscreen gitu. Jadi sambil nyuci sambil kemudian nonton YouTube bisa gitu kan jadinya. Boleh kan? Jadi tidak masalah. Kalau yang sekarang itu kan hanya IoT, jadi dia kita bisa pantau dari luar. Dia sekarang sedang nyuci, sedang ngerendam, sedang mengeringkan, atau sedang kehabisan air, atau sedang apa gitu ya di itunya. Itu yang terjadi sekarang ya. Tapi yang lebih lebih ini lagi angan-angan saya itu bahwa kita bisa sambil nonton. Karena ada kemudian kalau pernah nonton film yes Mr. Bean itu kan ada kan kalau di luar negeri ya, mungkin di tempat-tempat kita juga ada sebagian yang pakai koin, yang pakai RFID atau pakai voucher istilahnya ya, kita nyuci nunggu setengah jam misalkan, kan sambil nunggu kadang-kadang bosan juga ya. Tapi kalau misalkan di mesin cucinya ada layar Androidnya gini, sambil nonton YouTube kan enak kan dia kan, mungkin tidak terasa setengah jam atau jam nyuci itu sudah selesai gitu dia. Nanti ada peringatan di situ, notifikasi bahwa cuciannya sudah selesai, silahkan dikeluarkan. Oke, itu nanti ide yang kemudian kawan-kawan bisa angkat sebagai apa namanya? Sebagai judul penelitian. Nah, yang sekarang saya lakukan dan sekarang saya ajukan itu adalah Smart Halal Washing Machine. Sudah saya ajukan tapi tidak ke Dikti tapi ke BRIN. Saya ngajukannya ke BRIN. BRIN itu Badan Riset Inovasi Nasional. Nah, proposalnya sudah masuk di akhir Februari kemarin. Sekarang lagi proses, mudah-mudahan lolos. Nanti mungkin saya akan juga ajak kawan-kawan yang mau untuk kemudian menggarap penelitian itu. Kalau sudah nanti disetujui ya, pengumumannya nanti mungkin habis Lebaran, bulan April itu. Jadi itu mesin cuci, kalau yang putri-putri nih belum tahu ya, mesin cuci yang syariah itu kan belum pernah dengar kan? Mesin cuci yang halal gitu nyucinya. Nah itu dia. Ini kalau Pak Boy itu ya, Pak Boy kebetulan kan punya punya laundry itu. Kata Pak Boy, cara mencuci yang halal itu ya sesuai dengan syariat Islam, maaf nih ya, yang non Muslim. Itu adalah kita cuci itu tidak menggunakan deterjen dulu. Jadi dimasukkan airnya, kemudian kita cuci dulu, baru kemudian setelah selesai sekali itu kita baru masukkan menyuci sekali lagi pakai deterjen. Itu untuk kemudian kita membuang yang najis-najis gitu ya di dalam kotoran. Mungkin kalau yang punya anak kecil itu kan kadang-kadang seperti itu. Nah, dengan dia terhubung ke sistem air yang banyak, misalkan dari PDAM atau dari Tandon, itu kan airnya itu airnya jadi air mutlak. Nah, ini bahasannya banyak nih di proposal yang saya buat kemarin dan sudah siap diajukan itu. Jadi intinya saya buat mesin cuci yang kemudian bisa nyuci secara syariat Islam seperti itu ya. Namanya Smart Halal Washing Machine. Nah, itu. Karena saya cari sampai sekarang sampai hari ini misalkan ya itu tidak ada mesin cuci yang kemudian bisa mengakomodasi itu. Yang adanya mesin cuci kalau misalkan kita masukkan apa namanya sabun dari awal itu ya udahlah dari awal itu dia kasih sabun itu kan ke pakaiannya. Tapi kalau yang benar itu jangan dikasih sabun dulu, airnya aja dulu yang kemudian dialirkan, diudek-udek, diudek-udek, diulek-ulek ke mesin cucinya, ke pakaiannya, baru kemudian dibuang. Nah, baru kemudian berikutnya lagi baru sabunnya itu diturunkan ke cuciannya. Nah, itu ya. Itu yang sekarang diajukan. Mungkin nanti perlu kawan-kawan yang putri juga karena yang banyak berhubungan dengan mesin cuci itu kebanyakan kawan-kawan putri ya biasanya. Nanti di rumah tangga seperti itu. Baik, kita sampai jam berapa?
Sudah lewat ya? Sudah lama ya? Iya, mohon maaf ya. Sudah zuhur padahal ya. Oke. Nanti lanjut lagi ya. Saya mohon maaf karena tidak ada yang mengingatkan, Aji juga tidak mengingatkan. Kita sudah harusnya sampai jam setengah satu aja ya. Baik, saya mohon maaf karena banyak memakan waktu kawan-kawan sekalian. Nanti ini tolong dipantau di LMS untuk kemudian nanti ada tugas meresume hasil apa namanya diskusi kita hari ini. Nanti kawan-kawan mungkin ada punya ide dan lain-lain bisa disampaikan juga ya. Saya kira itu dulu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, terutama waktunya yang berlebihan. Saya ingat seperti biasanya waktu kita harus sekian SKS. Kalau misalkan nanti memungkinkan kita juga akan melakukan penelitian terkait dengan ini lebih lanjut ya. Banyak hal-hal yang kemudian kita bisa lakukan dari mikrokontroler ini. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya dalam kondisi tidak kurang atau apapun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya semuanya. Presensi sudah saya buka tadi ya? Sudah? Mohon maaf ya, waktunya patah tidak mengingatkan. Saya lupa, waktunya sudah habis. Ya, Ji.